Di sebuah sudut kecil di Kendal, hiduplah seorang nenek tua bernama Jumiah. Usianya sudah senja, punggungnya membungkuk, tangannya keriput dimakan waktu. Namun setiap pagi, saat banyak orang masih terlelap nyaman di kasur mereka, nenek itu sudah berjalan menyusuri jalanan, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk mencari hiburan, tapi untuk memungut rongsokan, botol bekas, kardus basah, kaleng penyok, apapun yang masih bernilai, ia kumpulkan ke dalam karung lusuh yang hampir lebih besar dari tubuhnya sendiri. Panas matahari membakar kulitnya, kadang hujan mengguyur tubuh rentanya, kadang orang memandang jijik, kadang ia pulang hanya membawa uang belasan ribu rupiah, dan lebih pedihnya lagi, kadang tidak dapat apa-apa sama sekali. Namun tidak ada yang tahu di balik tubuh lemah itu tersimpan cita-cita yang luar biasa besar. Setiap malam sebelum tidur, nenek Jumiah berdoa pelan dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, aku memang miskin, aku tidak punya sawah, tidak punya emas, tidak punya simpanan dunia. Tapi jangan biarkan aku pulang kepadamu tanpa pernah berkurban. Maka ia mulai menabung, bukan ratusan ribu, bukan jutaan, hanya recehan demi recehan. Kadang 1.000, kadang 2.000, kadang hanya uang sisa membeli nasi. Ia simpan rapat-rapat saat orang lain membeli hal yang tidak perlu. Nenek itu justru menahan dirinya sendiri. Ia pernah ingin makan enak tapi batal. Pernah ingin membeli sandal baru tapi diurungkan. Pernah sakit namun tetap berjalan memungut rongsokan, karena di hatinya hanya ada satu kalimat, ini untuk Allah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, orang-orang miskin tidak sadar bahwa di balik karung sampah yang ia pikul ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan, sampai akhirnya setelah bertahun-tahun menahan lelah dan lapar, tabungannya cukup. Nenek Jumiah datang ke penjual hewan kurban dengan tangan gemetar, matanya basah menahan haru. Ia memegang seekor sapi sambil menangis, bukan karena merasa kaya, tapi karena merasa doanya didengar Allah. Bayangkan, ada orang yang hartanya miliaran, namun selalu berkata, nanti saja kalau sudah cukup. Sementara nenek pemulung yang bahkan untuk makan saja susah, mampu membuktikan cintanya kepada Allah dengan seekor sapi kurban. Saat itulah kita sadar, kurban bukan tentang siapa paling kaya, tapi siapa yang paling tulus berkorban demi Allah. Dan mungkin di langit sana, langkah tertatih nenek pemulung itu lebih mulia daripada langkah orang kaya yang terlalu cinta dunia. Karena Allah tidak melihat megahnya pakaian kita, Allah melihat seberapa besar pengorbanan di hati kita. Semoga kisah nenek Jumiah menjadi tamparan lembut bagi yang mampu namun masih menunda-nunda kurban. Sebab bisa jadi orang yang paling miskin di dunia justru lebih kaya amalnya di hadapan Allah. Di sebuah sudut kecil di Kendal, hiduplah seorang nenek tua bernama Jumiah. Usianya sudah senja, punggungnya membungkuk, tangannya keriput dimakan waktu. Namun setiap pagi, saat banyak orang masih terlelap nyaman di kasur mereka, nenek itu sudah berjalan menyusuri jalanan, bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk mencari hiburan, tapi untuk memungut rongsokan, botol bekas, kardus basah, kaleng penyok, apapun yang masih bernilai, ia kumpulkan ke dalam karung lusuh yang hampir lebih besar dari tubuhnya sendiri. Panas matahari membakar kulitnya, kadang hujan mengguyur tubuh rentanya, kadang orang memandang jijik, kadang ia pulang hanya membawa uang belasan ribu rupiah, dan lebih pedihnya lagi, kadang tidak dapat apa-apa sama sekali. Namun tidak ada yang tahu di balik tubuh lemah itu tersimpan cita-cita yang luar biasa besar. Setiap malam sebelum tidur, nenek Jumiah berdoa pelan dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, aku memang miskin, aku tidak punya sawah, tidak punya emas, tidak punya simpanan dunia. Tapi jangan biarkan aku pulang kepadamu tanpa pernah berkurban. Maka ia mulai menabung, bukan ratusan ribu, bukan jutaan, hanya recehan demi recehan. Kadang 1.000, kadang 2.000, kadang hanya uang sisa membeli nasi.
Ia simpan rapat-rapat saat orang lain membeli hal yang tidak perlu. Nenek itu justru menahan dirinya sendiri. Ia pernah ingin makan enak tapi batal. Pernah ingin membeli sandal baru tapi diurungkan. Pernah sakit namun tetap berjalan memungut rongsokan. Karena di hatinya hanya ada satu kalimat, ini untuk Allah. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Orang-orang miskin tidak sadar bahwa di balik karung sampah yang ia pikul ada mimpi besar yang sedang diperjuangkan. Sampai akhirnya setelah bertahun-tahun menahan lelah dan lapar, tabungannya cukup, nenek Jumiah datang ke penjual hewan kurban dengan tangan gemetar, matanya basah menahan haru. Ia memegang seekor sapi sambil menangis, bukan karena merasa kaya, tapi karena merasa doanya didengar Allah. Bayangkan, ada orang yang hartanya miliaran, namun selalu berkata, nanti saja kalau sudah cukup. Sementara nenek pemulung yang bahkan untuk makan saja susah, mampu membuktikan cintanya kepada Allah dengan seekor sapi kurban. Saat itulah kita sadar, kurban bukan tentang siapa paling kaya, tapi siapa yang paling tulus berkorban demi Allah. Dan mungkin di langit sana langkah tertatih nenek pemulung itu lebih mulia daripada langkah orang kaya yang terlalu cinta dunia. Karena Allah tidak melihat megahnya pakaian kita, Allah melihat seberapa besar pengorbanan di hati kita. Semoga kisah nenek Jumiah menjadi tamparan lembut bagi yang mampu namun masih menunda-nunda kurban. Sebab bisa jadi orang yang paling miskin di dunia justru lebih kaya amalnya di hadapan Allah.